warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan kaitannya dengan kodam ya, kodam pendamping. Entah dari leluhur atau entah dari sebuah pusaka. Ada dua pertanyaan yang sama ya. Yang pertama, terus terang saya suka bingung karena saya nggak pernah mimpi, apalagi berinteraksi. Ada 2-3 kali yang ngomong sama saya, katanya saya kemana-mana ada yang ngikuti. Si belang, kata paman dulu, Mbah Buyutku punya pendamping. Apakah itu kodam? Iya, kodam. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah merasa bahwasanya Anda diikuti oleh leluhur Anda, ya, penampakannya itu mirip leluhur Anda, itu bukan leluhur Anda, bukan arwah leluhur. Ya, kebanyakan itu adalah kodam, makhluk halus, jin yang dulu ikut dengan leluhur Anda. Loh, jadi jangan berpikir yang katakanlah berarti leluhur Jawa zaman dahulu itu rata-rata dukun gitu ya. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Ya, leluhur kita zaman dulu ya sama dengan diri kita gitu ya. Ya. Nah, kita punya kodam ya. Ini ibarat kita ini leluhur lah ya. Anggap saja saya leluhur Anda. Ya. Saya ceritakan semacam ini, ilustrasi semacam ini supaya Anda itu paham. Ya. Dari mana kodam itu berasal. Saya leluhur Anda. Itu di atas leluhur saya itu punya kodam, punya makhluk halus, punya peliharaan. Ketika leluhur saya itu tadi meninggal dunia, maka kodam itu akan turun kepada diri saya. Tentunya tidak asal turun ya. Turunnya itu karena kesamaan energi gitu loh ya. Ada potensi kesamaan energi atau energi yang cocok dengan diri saya, sehingga kodam itu turun kepada diri saya. Sehingga saya punya kodam gitu. Nah, itu disebut dengan kodam leluhur. Dan biasanya kodam ini menyerupai leluhur kita gitu loh. Ya, saya punya mbah, kodam ini menyerupai wajah mbah saya ketika muncul penampakan kepada saya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu satu ya, asal dari kodam leluhur. Atau dari pusaka. Pusaka ini bisa juga turun temurun ya. Atau saya ini tarik pusaka. Ya, atau beli pusaka, atau dikasih pusaka. Ketika saya meninggal dunia, ya, pusaka ini kan turun kepada anak keturunan saya, siapapun itu, ya, yang itu cocok, ya pasti akan ikut juga kodamnya. Itu ya. Atau misalkan dari sebuah keilmuan, saya mengamalkan aji Brajamusti, saya meninggal dunia, maka ajian ini akan turun kepada anak saya. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita tidak melakukan kodam leluhur, tidak ada keilmuan juga tidak ada, pusaka tidak ada, masih ada potensi satu. Anda sering datang ke orang pintar, ke dukun, pasang pagar badan, pagar rumah, pasang susu dan sebagainya. Pelarisan usaha. Ketika saya meninggal dunia, kodam-kodam dari pemasangan ini masuk ke dalam tubuh Anda. Makanya sering toh ustadz-ustadz itu ya, siapa si Faizar atau siapa itu, nah itu putus ya, perjanjian dengan leluhur, putus jenazah dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi gitu loh ya. Supaya kita tidak terkontaminasi atau terbebani dengan adanya kodam tadi di dalam tubuh kita. Karena tidak semua ya, karena tidak semua kodam leluhur, karena tidak semua kodam leluhur itu, karena tidak semua kodam leluhur ya yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk situasi kondisi saat ini. Ya, misalkan kodam leluhur Anda untuk penjagaan.
Ya, saat ini tidak butuh penjagaan, butuhnya yang kodam untuk pelaris rezeki, pelaris dagangan misalkan. Anda ketempatan kodam penjagaan, otomatis rezeki Anda seret, ya. Karena Anda mudah emosi, energimu panas, energimu menakutkan gitu loh ya. Itu ya. Jadi tidak semua kodam itu yang berasal dari leluhur-leluhur kita itu ada manfaatnya. Walaupun Anda ketempatan kodam leluhur, tapi kalau fungsinya sudah tidak bisa kita gunakan untuk masa saat ini, ya ngapain ya? Malah itu menjadi malapetaka ya bagi ekonomi Anda. Terus menanggapi komentar saudara kita ya, Vida Channel, Pak dulu ada keris mau ikut saya, tapi saya nggak mau Pak. Katanya makannya kembang kandil, kembar. Tapi saya tetap nggak mau, terus ngilang Pak. Tapi itu benar-benar jauh dari saya. Iya Pak, makasih. Maksudnya ngilang ya. Kalau misalkan Anda diikuti ya, mau diikuti oleh kodam yang menempati sebuah pusaka, terus Anda tidak mau, ya pusaka itu akan pergi ya. Jadi tidak ada di dalam diri Anda. Loh, saya sering mengalami semacam itu ya. Ya, ada yang mau ikut dengan saya ketika saya dzikir wirid itu melihat penampakan kodamnya itu. Saya tanya, kamu itu siapa? Saya adalah kodam penunggu ya. Artinya jin penunggu dari pusaka. Pusakanya di mana? Ada di belakang rumah saya. Nah, kamu fungsinya apa? Saya fungsinya untuk penjagaan. Nah, berarti ini adalah pusaka yang ditanam oleh leluhur saya untuk menjaga tanah ini. Iya. Ya sudah. Kenapa kamu mau ikut saya? Saya bilang seperti itu. Ya karena itu tadi ada garis keturunan. Ya. Nah itu kalau misalkan saya ya mau, pusakanya itu wujud. Ya. Bisa tuh wujud pusakanya. Akan ditunjukkan sama kodamnya. Di mana letak pusaka. Tapi saya tidak mau. Ya sudah, kamu di sini saja. Ya, jadi seperti itu. Itu dari leluhur ya. Pusaka dari leluhur. Ada juga yang memang pusaka ini bukan dari leluhur. Tapi ketika saya ziarah ke sebuah makam, ya, itu kodamnya keluar naga, ya, tidak kerumat ya. Keluar naganya itu tidak kerumat. Saya ziarah di sana ya, ziarah mendoakan pahlawan itu yang punya pusaka itu ya, kita doakan. Dia merasa senang, ya, dia merasa senang. Tapi bentuknya tidak kerumat ya. Anda tahu naga itu selulup nong lendut, nong sawah, nah, terus kena panas ya. Nah, kayak patung dari tanah liat kayak gitu itu. Ya. Nah, saya coba dari rumah tak kasih makan dupa ya. Dupa tak sumeti, energinya tak kasihkan kepada kodam tadi. 2 batang teman-teman ya, 2 batang sawana. Jadi yang kayak lendut itu meletek-meletek ya. Tanah yang kering ya di tubuh ular itu ya pecah-pecah semua. Ya, pecah-pecah semua. Ya. Saumeneng gini. Saumeneng ya. Jadi naganya itu gini-gini. Ya, secara kasarane terima kasih ya, sudah diperhatikan. Dia ikut saya, harus ngintil terus wis. Mau kemana ya sudah ya, tak bilang. Kamu ndak usah ikut saya ya. Kamu tetap ada di tempatmu sana. Ya, tapi juga bisa keluar masuk ya, artinya bisa jaga rumah saya yang ada di sini. Ya, kamu bisa balik, bisa datang ke rumah saya. Karena apa? Dekat ya, dekat dengan rumah ini di Pasuruan ini. Saya tinggal di Malang waktu itu. Tak suruh jagain. Aman teman-teman ya. Rumah ini aman. Saya bilang, kalau misalkan ada yang tidak berbuat jelek ya, nampakkan wajah yang paling sangar, yang paling menyeramkan gitu. Tapi kalau ada orang berbuat baik ya wes, tidak usah nampak kamu gitu. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi tergantung kita. Kalau kita tidak mau diikuti ya mereka juga tidak akan ngikut terus gitu ya. Tapi kalau kita mau diikuti ya mereka akan ikut dengan diri kita. Tapi ya gitu, kita harus perhatikan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.